Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel saya ya, Afif Javan. Ini seperti biasa ya, kita ada kedatangan servisan laptop. Ini ada laptop Acer 4750 ya. Kondisinya hidup, namun tampilan blank putih. Nah, ini bisa dicoba ya. Oke, iya, campur ada game baru juga, tapi game baru enggak. Tes saya dulu ya. Kurang merahnya tuh. Satu lagi udah hapus tuh, Mas. Biasanya partisi yang turun itu kan merah kan? Iya. Hapus. Nampil ya, lampu indikator Aku bisa tip nyolok, ubah. biru kuning ya. Coba kita tengok ya. Ini kita tes, kita pasang dulu ya keyboardnya, blok-bloknya kita cek dulu di bagian keyboard. Oke, nggak ada hidup. Oke, kita coba dulu, kita matikan lagi. Tadi sepengetahuan orangnya ini kondisinya hidup, tapi tampilannya blank putih ya. Ini kok kita tes malah hidup, nggak tampil. Jadi kita tes, kita coba lagi sekali lagi. Apa masalah awalnya ya? Oke, lampu biru, yang merahnya nggak ada ya. Lampu hidup, ya, tapi nggak ada tampilan ya. Oke, jadi ini sebelumnya udah dibongkar sama teman ya. Sebelumnya dia ngetes hidup tapi layarnya putih, tapi ini kita tes enggak ya. Fleksibelnya udah diganti dia, LCD nya juga sama aja ya, blank putih katanya. Datang ke kita malah no display gini ya. Kita coba dulu ya, ganti layar lain apa jadinya, atau kita coba ganti fleksibelnya dulu. Tampilannya blank putih ya. Kita coba ganti LCD dia. LCD pakai LCD yang tadi ya. Fleksibelnya aja kita lepas ya. Oke, kita taruh dulu sini. Atau kita skip dulu ya. Nanti kita tes lagi. Oke, ini kita tes lagi menggunakan layar dia yang bawaan ya, pakai fleksibel yang sudah baru ya, yang baru kita ganti ini dia. Fleksibel yang lama yang ini ya, manjat ini ya, nggak ada tampilan. Berarti kemungkinan bagian layar rusak juga. Kita panduannya jadi ke layar yang tadi ya. Jadi kalau layarnya yang tadi kita ganti dulu. Oke, jadi ini dia layarnya yang tadi. Jadi sebelum kita berasumsi bahwasannya ini, oh ini layarnya rusak, kita tengok dulu ya. Kerusakan layar putih itu bisa diakibatkan fleksibel, bisa diakibatkan LCD,
Bisa juga ntar senggol ke depan lagi, bisa juga diakibatkan sama yang lain. Jadi cara mengetahuinya tadi sudah kita lakukan, namanya penggantian kip layar. Inilah dia ya, sama juga kita ganti fleksibel juga, sama juga. Kita nengoknya dari samping, kita bisa nengoknya dari bawah sini, dari atas sini sambil berdiri. Kalau misalnya seandainya itu kerusakan layar putih, biasanya di sini ada yang berbeda, nggak polos sama seperti ini, pasti ada yang macam garis atau apalah ya, kotak-kotak. Artinya layar putihnya itu nggak sempurna ya, masih ada celah abu-abu gitu ya. Jadi itu ya, jadi ini kalau kayak gini permasalahan, kemungkinan bagian arus ke layar. Kita ukur dulu tegangan di bagian 19 volt. 19 volt itu berada di sini ya. Ya, 19 volt hadir. Kemudian yang di sini, ini resistor biasanya mengarah ke 3 volt atau 3 volt regulator atau regulator ke layar ya. Keluar ini masuk IC regulator. Ini dia, tembusannya ke bagian sini ya, kaki paling pinggir sebelah kiri. Di sebelah kiri ini tegangannya 0,5 ya, artinya dia nggak sesuai ya. Kita bisa tengok skema, kita matikan dulu, susah kalau apa ya, ntar kita cari dulu skemanya ya. Oke, ini sudah dibuka bagian base-nya ya. Jadi yang kita ukur tadi yang hadir itu hanya di bagian 3 volt di bagian sini masuk. Habis itu outputnya ada di nilai sini ya, di kaki 3. Kaki 3 itu di mana sih? Ini B1 ya, 3 volt, 4 dan 5. Kemudian 3 outputnya arah kemari ya. Ini kemana? Ini ke bagian layar. Tegangan yang kita ukur tadi hanya 0, sekian tadi ya, nggak sampai 3 volt, dan seharusnya ini harus 3 volt. Itu di mana? Di sini ya. Ini yang 2 ini kaki 5 dan 4, dan kaki 3 nya sebelah sini. Jadi format semua ya? Sebelah sini. Atau si baju format semua? Sorry ya, fokus ya. Kaki sebelah sini 3-nya, 2 sebelah sini, 1 sebelah sini. Kenapa saya bisa tahu dari mana kaki satunya sebelah sini? Karena ada garis pembatas IC 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya. Outputnya itu mengarah ke bagian sini, baru ke bagian layar LCD. Itu yang hilang. Jadi itu kita akan coba ganti dulu komponen ini. Kalau misalnya itu dirasa tidak ada ya, ini kalau mendesak, kita coba akan melakukan jumper ke bagian sini ya. Tapi sebelum itu kita cari dulu komponennya. Kalau memang nggak ada, baru kita coba ganti. Oke, ini dia, kita lakukan jumper ke bagian sini. Oke, jadi ini ada dapatkan imbalannya. Kita coba ganti aja nih ke kemarin. Oke, namun proses pengerjaannya kita apa kan ya, skip kan ya, mengingat waktu dan durasinya, biar apa ya, biar tidak terlalu lama. Oke, kita lepas saya nih.
kita gantikan langsung. Oke, ini sudah kita ganti ya komponennya. Ini kita akan tes. Ini pakai layar yang bawaannya ya, tandanya X ya. Layar proyektor kemarin Bang yang 2 meter ukuran berapa kali berapa? Oke, kita colok aja tes. Kita colokkan langsung, kita hidupkan aja ya. 96 inci. Pokoknya lebarnya 96 inci. Oke, mantap. Oke, Harganya berapa, Bang? jadi ini kemungkinan ya yang no display itu diakibatkan tegangannya yang hilang di sini ya. Jadi kita layarnya tadi sudah sebelumnya sebelum dites ini saya sudah tes dulu yang layar yang tadi yang putih ya. Kita tes nampil juga. Ini kita balikkan ke layar dia, nampil juga. Berarti penyebabnya itu kurang arusnya atau kurang tegangannya ke bagian layar ya, di 3 volt. Oke, mungkin demikian video kali ini. Semoga suka. Untuk yang nonton, kalau bermanfaat silahkan like ya, komen. Mungkin ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.